Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam sampai nikmat sehat walafiat sehingga kita masih bisa bertemu di bulan suci Ramadan ini. Yang kedua kalinya salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita menuju ke jalan yang lebih baik. Dan semoga kita mendapat syafaat agar selamat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan ini saya akan membahas tentang sunnah-sunnah puasa. Menurut hukum Islam, sunnah yaitu sesuatu yang boleh dilakukan dan boleh juga ditinggalkan. Namun pada bulan Ramadan ini hendaknya kita memperbanyak mengerjakan sunnah-sunnah berpuasa karena akan mendapat banyak pahala yang besar dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa juga kita selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Dalam potongan ayat Al-Quran, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang artinya nikmat mana yang kau dustakan, dengan artian bahwa kita harus mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita tanpa melalaikan nikmat-nikmat tersebut. Dengan nikmat tersebut kita dapat merasakan hidup yang penuh nikmat ini. Mengamalkan sunnah puasa akan menyempurnakan ibadah puasa Ramadan kita. Nah, apa saja sunnah-sunnah puasa tersebut? Yang pertama, sahur dan mengakhirkannya. Di antara sunnah puasa Ramadan yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita adalah makan sahur. Dalam salah satu hadis beliau bersabda, "Tasaharu fa inna fis sahuri barakah," yang artinya makan dan sahurlah engkau karena makan sahur itu termasuk berkah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah menjelaskan hal yang menyebabkan berkah sahur adalah karena ia menguatkan orang yang berpuasa, mengiatkan dan memudahkannya. Yang kedua, menyegerakan berbuka puasa. Sunnah puasa yang kedua adalah menyegerakan berbuka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "La yazalun nasu bi khairi ma atalu fil fitrah," yang artinya manusia tetap dalam kebaikan selagi menyegerakan berbuka. Hadis muttafaq alaih. Ketika matahari terbenam dengan jelas, maka segerakanlah kita untuk berbuka puasa. Dan sebaik-baiknya berbuka adalah dengan memakan buah kurma. Dan jika tidak ada, maka bisa berbuka dengan minum air. Yang ketiga, memperbanyak doa. Salah satu sunnah puasa adalah memperbanyak doa. Mengapa? Karena doa orang yang berpuasa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, "Inna lis-shaimi inda fidrihi la da'watan ma taraddu." Sesungguhnya doa orang yang puasa pada saat berbuka tidak akan ditolak. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi. Adapun 3 golongan orang yang tidak akan ditolak doanya, yaitu yang pertama, imam yang adil, yang kedua, orang yang puasa sampai berbuka, dan yang ketiga, orang yang dianiaya. Nomor 4, menghindari pembatal pahala puasa. Puasa bukan hanya sekedar menahan makan dan minum, tetapi juga menahan diri dari hal-hal yang sia-sia dan keji. Dalam sebuah hadis, "As-shayamu junnatun fala yarfas wa la yajhal, fa in imru'un qatalahu aw zatamahu falyaqul inna shaimun," yang artinya puasa merupakan perisai bagi setiap orang, maka barang siapa sedang berpuasa janganlah berkata keji dan mengumpat. Jika seseorang mencela, hendaklah kita mengatakan, "Aku sedang berpuasa." Hadis riwayat muttafaq alaih. Nomor 5, sholat tarawih. Di antara sunnah dalam bulan Ramadan adalah sholat tarawih. Sholat tarawih merupakan ibadah sunnah muakkadah yang tak bisa kita jumpai di bulan yang lain. Kesempatan yang langka inilah hendaknya kita manfaatkan sebaik-baiknya agar mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, "An Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurahabu fi qiyami Ramadan min khairu ay ya'muruhum fihi bi azimatin man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi."
Dari Abu Hurairah berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan sholat malam tanpa mewajibkannya. Maka beliau bersabda, barang siapa yang sholat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada peristiwa-peristiwa yang lalu. Nomor 6, memperbanyak sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan kedermawan itu memuncak pada bulan Ramadan. Beliau lebih murah hati melakukan kebaikan daripada angin yang berhembus. Nah, dengan arti haruslah kita memperbanyak sedekah, karena dengan itu kita akan dijamin hidupnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan lebih dihormati oleh orang-orang di sekitar kita. Yang terakhir, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan akan mendapat banyak ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama mengatakan bahwa sunnah membaca Al-Quran dan lebih baik lagi jika kita mengkatakannya. Demikian ceramah singkat tentang sunnah-sunnah puasa dari saya. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjalankan ibadah puasa ini dengan penuhnya. Dalam potongan ayat, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan itu bergantung pada niatnya. Jadi marilah kita menjalankan semua ibadah dengan penuh niat agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup sekian, jika ada salah tutur kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.